Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan kitab Usul Manhaj Salaf. Kemudian beliau membahas sebuah permasalahan mada sihhati qaulihim la inkara fi masailil khilaf. Tentang kesahihan perkataan tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang diperselisihkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in di jilid 3 halaman 288 sampai 289. Beliau berkata inna masail al-khilaf la inkara fiha laisa bisahih. Bahwa permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan tidak boleh diingkari itu tidak benar. Fa innal inkara imma an yutawajjah ila al-qaul wal fatwa awil amal. Karena pengingkaran itu ditujukan kepada salah satu dari dua. Pertama yaitu perkataan berupa fatwa atau perbuatan. Amal awal adapun yang pertama, fa idza kana al-qaul yukhalifu sunnatan aw ijma'an sya'i'an wajaba inkaruhu ittifaqan. Apabila yang pertama yaitu perkataan apabila tidak sesuai dengan sunnah atau ijma' yang sudah tersebar, ya sudah masyhur, maka itu wajib diingkari secara dengan kesepakatan seluruh ulama. Wa illam yakun kadzalika fa inna bayana dha'fihi wa mukhalafati lid-dalil inkaru mithli. Jika tidak demikian maka menjelaskan kelemahan pendapat tersebut, ya, dan penyelisihannya terhadap dalil itu termasuk pengingkaran. Wa amal adapun kalau itu berbentuk perbuatan, maka itu pun juga tidak lepas dari, ya, fa idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma', kalau ternyata dia tidak sesuai dengan sunnah atau ijma', maka wajib diingkari bihasbi darajatil ingkar, sesuai dengan derajat ya pengingkarannya. Ya, artinya kata beliau perkataan dan perbuatan itu kalau bertabrakan dengan sunnah atau ijma' itu harus diingkari. Tidak boleh kita diamkan hanya karena ya alasan bahwa itu masalah yang masih diperselisihkan, tidak bisa. Wa kaifa yaqulu faqih la inkar fil mas'al mukhtalaf fiha. Bagaimana kalau ada orang yang berkata tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang diperselisihkan? Padahal seluruh fuqaha dari seluruh kelompok mereka jelas-jelas ya tegas-tegas membatalkan hukum seorang hakim apabila bertabrakan dengan Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Walaupun itu disetujui oleh sebagian pendapat ulama. Wa amma idza lam yakun fil mas'alah sunnah wala ijma'. Berbeda halnya apabila dalam permasalahan tersebut tidak ada sunnah, tidak ada nas yang sharih, tidak pula ada ijma'. Walil ijtihad fiha masal, dan itu masalah-masalah yang diperbolehkan untuk berijtihad padanya. Maka tidak boleh diingkari ya orang yang mengamalkan pendapat tersebut, baik ia seorang mujtahid atau dia muqallid. Wal masail allati ikhtalafa fiha salaf wal khalaf, dan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama terdahulu maupun belakangan dan telah kita yakini akan kesahihan salah satu dari dua pendapat tersebut, itu masalah yang banyak sekali. Contoh misalnya tentang wanita hamil ketika ditalak, ya maka iddahnya itu sampai melahirkan. Hadisnya jelas sahih, ya, dan itu pendapat yang sahih karena adanya sunnah yang sahih. Demikian pula, ya, syarat seorang wanita yang sudah ditalak 3 adalah menikah, ya, dengan laki-laki lain, dan syaratnya harus, ya, dicampuri oleh suami yang kedua tersebut, ya, kemudian ditalak dengan baik-baik, dan di mana ia menikahinya pun juga tidak ada tujuan untuk menghalalkan untuk ya suami yang pertama. Ini pun juga dalilnya jelas sahih. Demikian pula tentang haramnya riba fadl, ya dalilnya sahih. Maka tidak bisa hanya karena mengatakan di situ ada perselisihan kemudian ya kita tinggalkan sunnah Rasul SAW, tidak demikian. Maka kata beliau banyak masalah-masalah seperti ini. Oleh karena itulah
ya para ulama tegas-tegas membatalkan hukum seorang hakim karena tidak sesuai dengan dalil dalam banyak permasalahan. Ya, Allahu a'lam.